Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana fana bima lam tana rabbi alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyana wa qurbatil lana fi dinina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat diberi umur panjang, dan nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada ahlul baitnya, keluarganya, sahabatnya, sigonu tabi'in, kibalu tabi'in, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mungkin saya meminta maaf kepada dosen pengampu. Sebelumnya mungkin saya tidak bisa mengikuti presentasi secara langsung dikarenakan ada halangan yang mungkin tidak bisa dikendali. Mungkin saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian materi yang sudah dibagikan dengan teman-teman saya. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat, efek samping, kemudian hukum dari segi hukum dan segi hukum menurut agama Islam mengenai tentang operasi plastik. Mungkin saya akan mengulas kembali pengertian operasi plastik secara umum. Operasi plastik secara umum yaitu berubah bentuk dengan cara pembedahan. Sedangkan operasi plastik menurut kedokteran yaitu pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Jadi sudah jelas bahwasanya operasi plastik itu yaitu berubah bentuk dengan cara pembedahan. Nah, mungkin di sini saya sudah mulai memasuki materi yang akan saya bahas, yaitu manfaat dari operasi plastik. Mungkin banyak sebenarnya manfaat dari operasi plastik, tapi salah satu mungkin ada beberapa yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, manfaat operasi plastik yaitu dapat menormalkan kembali organ tubuh yang rusak atau cacat. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh agar tampak lebih sempurna atau lebih bagus. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengurangi beban mental dan terlepas dari bahaya bagi penderita cacat. Sudah jelas bahwasanya mungkin sebelum operasi plastik beban mental pasti akan merasa terganggu, tapi di sini setelah dijelaskan bahwasanya manfaat operasi plastik yaitu dapat mengurangi beban mental. Kemudian selanjutnya yaitu efek samping dari operasi plastik. Yang pertama yaitu dapat mengakibatkan pendarahan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menimbulkan pembengkakan dan rasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang telah melakukan operasi plastik tidak akan pernah merasa puas karena selalu ingin untuk melakukan bedah plastik kembali. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu pada bekas jahitan operasi plastik akan tampak zat keloid atau warna hitam. Nah, mungkin selanjutnya operasi plastik dari segi hukum. Dari segi hukum, operasi plastik dipandang sebagai suatu hal yang diperbolehkan dilakukan apabila ditunjukkan untuk pemulihan kesehatan,
mengembalikan fungsi badan akibat kecelakaan atau cacat, dan hanya dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hanya dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk hal itu. Nah, hal ini sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan di Indonesia, bahwasanya tidak ada peraturan perundangan yang melarang seseorang untuk melakukan operasi plastik, sehingga tidak ada hukuman yang dijadikan bagi pelaku tindakan operasi plastik. Nah, mungkin itu dari segi hukum yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada hukum di mana operasi plastik itu melakukan sehingga dijatuhkan bagi pelaku yang tindakan operasi plastik. Kemudian yang selanjutnya itu operasi plastik dari segi agama. Salah satunya yaitu menurut agama Islam. Nah, kalau bedah plastik yang bersifat bedah rehabilitasi, maka itu dianjurkan dalam Islam, sebab itu mutlak dibutuhkan, misalnya bibir sumbing atau kasus di mana seseorang memiliki wajah tidak lagi berbentuk layaknya orang-orang yang normal. Bayangkan saja, mungkin kalau orang tersebut tidak dioperasi, hal itu menjadi beban fisik dan psikologisnya tersendiri mungkin terganggu. Sedangkan jika kasusnya berubah-ubah atau jika kasusnya merubah-rubah fisik dan psikologis tersendiri, atau merubah-rubah ciptaan Allah, hal itu jelas melampaui batas kewajaran. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran agar sampai tidak melampaui batas dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dalik katabna ala bani Israila ma qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'anna nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrifun. Kemudian, baik untuk yang melakukan operasi plastik untuk memperbaiki kecacatan maupun variasi bentuk organ tubuh, dengan syarat bila mana dilakukan perbaikan akan menyebabkan peningkatan mutu kehidupan. Sementara bila mana tidak dilakukan perbaikan akan menyebabkan gangguan pada orang tersebut, baik dalam bentuk masalah fisik, fungsi kerja, psikologis atau emosinya. Terus secara umum agama Islam mengharamkan operasi plastik tanpa indikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu jika dilakukan semata-mata untuk tujuan memamerkan keindahan belaka. Karena yang demikian itu perbuatan dilandasi atas rujuk rayuan setan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'anahullah wa qala la'atahidanna min ibadika nasiban mafruda wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falyubattikuna khalqallah wa may yatahidi syaitana waliyam minallahi faqad khasira khusran mubina. Artinya, setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang telah ditentukan untuk saya, dan saya benar-benar akan melingkari mereka dan akan mengakibatkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan mengirimkan mereka memotong telinga-telinga dan binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Karena mungkin kelebihan datangnya dari Allah, kekurangannya datang dari saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.